Oke, selamat pagi Pak Irvin dan juga teman-teman. Untuk sekarang kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, di mana ada saya sendiri itu Felicia dan juga ada teman saya yaitu Mena dan juga Stefanus Titan. Di sini itu kita mengambil tema tes komplit untuk automated test tool daripada pilihan kita. Nah, automated test tool itu sendiri apa sih? Automated test tool itu adalah merupakan komponen penting dalam bidang pengujian perangkat lunak. Alat ini itu dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi proses pengujian dengan cara mengotomatiskan berbagai tugas, mengurangi upaya manual, dan juga meningkatkan akurasi karena kompleksitas software yang tinggi. Alat ini itu biasanya menyediakan berbagai fungsi seperti pembuatan skrip pengujian, eksekusi pengujian, dan juga analisis hasil. Nah, dengan kemampuannya untuk membawa cakupan pengujian, mendeteksi cacat lebih awal, dan juga mempercepat waktu pemasaran, alat ini telah menjadi bagian integral dari praktik pengembangan software modern. Nah, tadi kan sebenarnya kita udah kasih tahu juga kan, kalau misalnya automated test tool yang kita pilih adalah test complete. Jadi jadi tes komplit ini tuh menyediakan platform komprehensif untuk menguji aplikasi software. Dengan fitur-fitur yang handal dan juga antarmuka yang user-friendly, tes komplit ini menawarkan berbagai kemampuan untuk memastikan kualitas dan juga kehandalan sistem daripada software. Tes komplit mendukung pengujian di berbagai platform dan juga teknologi. Alat ini itu memungkinkan tester untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, membuat dan menjalankan skrip uji, serta menghasilkan laporan yang detail yang pada akhirnya itu tentunya akan mempermudah proses pengujian dan juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Ya, kemudian untuk tes komplit ini kami ingin menggunakan tes komplit untuk melakukan testing pada aplikasi web. Aplikasi web yang kami pilih merupakan salah satu situs yang dibuat khusus untuk demo testing, yaitu magneto.softwaretestingboard.com, yaitu sebuah demo website dengan fitur-fitur yang lengkap seperti login, sign up, dan pembayaran, tapi tidak masuk ke dalam pembayaran secara beneran. Jadi untuk site ini, website kami yang menggunakan ini, mereka menggunakan sistem pembayaran untuk brand pakaian, untuk sports, dan aksesoris seperti tas dan peralatan olahraga dan jam tangan. Kemudian kami akan melakukan tes yang pertama, yaitu adalah untuk sign in. Sign in ini adalah untuk pengecekan berdasarkan email dan password yang dimasukkan apabila email dan password tersebut sudah berada di database dan apabila password dan email tersebut sudah benar dan berkorelasi dengan sama lain. Yang pertama kami ada test case untuk email yang salah. Kemudian ada test case untuk email yang benar. Dan kemudian ada test case untuk email dan password. Nah, kemudian juga kita ada test case untuk sign up. Jadi untuk sign up ini kita ada punya test case yaitu tes korek email dan tes incorrect email. Jadi tes korek email itu adalah test case di mana email yang kita udah berikan itu sudah benar, udah valid, dan bisa dibuat untuk menjadi akun. Tapi untuk tes incorrect email adalah tes untuk menguji apakah email yang kita berikan itu sebenarnya salah. Jadi misalnya apa sih email yang salah itu? Jadi email yang tidak punya simbol @ ataupun punya domain seperti gmail.com. Terus selanjutnya yaitu ada tes untuk yang memenuhi konsep EP dan BVA. Yang kita akan mengetes yaitu shopping cart. Di mana shopping cart itu harus memiliki minimum order serta juga maksimum order yang ada sesuai dengan stok yang ada. Tetapi juga tidak boleh melebihi batas dari stok tersebut, jadi ada batasannya, dan juga tidak boleh kurang dari minimum ordernya. Jadi di sini ada 4 test case untuk shopping cart. Yang pertama tuh untuk kuantitas zero. Jadi ini tuh adalah batasan minimum untuk order. Jadi kuantitas 1 adalah minimum order yang bisa kita lakukan,
Quantity full yaitu batasan atas atau upper max yang bisa kita beli. Sedangkan quantity fail itu untuk sudah di atas batasan. Jadi sudah melebihi stok, jadi tidak bisa melakukan pembayaran. Oke, next selanjutnya kita ada fitur search bar di mana di sini itu kita akan melakukan dua testing, yaitu valid search dan juga invalid search. Nah, search bar itu kan pasti semua e-commerce itu ada berguna untuk mencari produknya. Kalau misalnya kita mencari phone itu gawai di e-commerce yang kita pilih yang berisi baju-baju, itu kan sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin. Dan kalau misalnya e-commerce tersebut mengeluarkan hasil, misalnya 4 pencarian gitu yang keluar, nah itu tuh merupakan sebuah invalid. Tapi kalau misalnya kita beneran mencari baju wanita dan muncul nih 5 baju wanita, ya itu termasuk valid. Selanjutnya mungkin kita bisa run semua tes yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tes yang kita buat ini dibagi ke dalam 4 segmen, yaitu pertama sign in test, sign up test, shopping cart test, dan terakhir itu general yang tadi dibahas yaitu search bar. Mari kita run semuanya. Sekarang kita akan memasuki segmen tes yang pertama yaitu sign in. Itulah untuk sign in yang berhasil dan dilanjutkan ke test case berikutnya. Itu merupakan sign in dengan email yang salah, tidak menggunakan add. Kemudian ini merupakan sign in yang salah karena passwordnya tidak benar. Kemudian Kemudian ini ini masuk adalah ke sign up. bagian sign up. Kita akan memasuki segmen yaitu testing shopping cart. Kita akan memilih salah satu item dari sini secara random yaitu Zoltan Gym Tea. Ini yang kita mulai dari invalid yaitu kuantitas 0. Bisa dilihat gagal. Berarti tidak bisa membeli di bawah dari 1. Nah, selanjutnya untuk kuantitas 1, yaitu yang termasuk ke dalam range valid.
Nah, setelah 1 yaitu 9998, yaitu range yang termasuk dalam range valid. Dan untuk tes shopping cart terakhir yaitu 9999 yang sudah termasuk dalam range invalid sehingga tidak akan bisa untuk masuk ke dalam shopping cart. Oke, next selanjutnya kita ada di bagian search bar, yaitu dimana kita mencari font. Dan ini tuh invalid, kenapa? Karena font itu kan harusnya tidak ada dan dapat dilihat juga semuanya itu sebenarnya jaket, tas, dan lain-lain, tetapi muncul. Nah, itu berarti invalid yang barusan. Di sini juga dapat terlihat font, kita mencari font lagi dan tetap mereka memberikan 3 item yang sebenarnya bukan font gitu. Dan memang untuk test case yang barusan itu memang kita rencanakan untuk failed. Kenapa ya? Sesuai tadi karena invalid. Oke, nah ya bisa dilihat di situ. Dan juga Seharusnya pada test case yang ini yaitu pada test incorrect email karena mengecek apakah dia memiliki simbol @ Apabila tidak, maka dia akan gagal. Emang ini digunakan untuk mengecek dan pasti akan error. Tapi yang lainnya sudah sangat lancar. Mungkin kita akan masuk ke penjelasan fitur-fitur. Jadi fitur yang pertama itu ada record keyword test. Mungkin Feli bisa menjelaskan. Oke, nah untuk fitur yang pertama itu kita menggunakan record keyword test. Nah sebenarnya ini bisa dilihat dari yang barusan kita lihat, di mana sebenarnya yang barusan kita lihat itu bukan sesuatu yang live gitu. Jadi sebenarnya itu tuh udah ke record, di mana kita ya menggunakan record keyword test. Nah record keyword test ini menggunakan keylogger recording untuk merekam langkah-langkah user dalam penggunaan web untuk tujuan testing sebagai user yang sedang menggunakannya. Itu mungkin untuk yang kedua, fitur yang kedua adalah execution plan. Bisa dilihat itu di bagian yang kiri itu ada execution plan. Nah, itu tuh merupakan fitur yang digunakan untuk melihat dan mengkonfigurasikan urutan test case proyek. Nah, dalam tes kami itu kami menggunakan execution plan untuk mengurutkan langkah-langkah testing kami dan juga test case kami agar lebih rapid dan juga berurutan. Execution plan kami gunakan untuk menjalankan test case kami dengan cepat dan juga berurutan. Lalu selanjutnya kita ada fitur ketiga yaitu browser or web testing. Di mana fitur ini itu memungkinkan penguji untuk melakukan pengujian pada aplikasi web melalui browser yang terintegrasi dalam tes complete. Pengguna itu dapat membuka atau menutup dan juga mengendalikan browser serta melakukan tindakan seperti mengisi formulir dan lain-lainnya. Fitur ini itu tentunya memudahkan pengujian fungsionalitas dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada browser loop. Jadi browser loop adalah terdapat pada di test case terakhir, yaitu test case search bar akurasi. Di sini browser loop itu berfungsi untuk mengecek ulang apakah search bar itu benar-benar akurat atau tidak. Tapi sebenarnya browser loop itu lebih ditujukan untuk mengecek kompatibilitas web browser di semua platform browser seperti ada Firefox, Chrome, dan Edge sebagai browser yang paling populer. Terus selanjutnya juga yaitu property atau text checkpoint, yaitu yang di sini bisa kita lihat, yaitu kita bisa menggunakan property
yang ada dalam browser itu bisa kita cek sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya, seperti tadi, harusnya phone itu kan tidak ada hasilnya. Tetapi kita bisa cek di sini apakah dia tuh bisa memiliki hasil yang itu yang harusnya 0. Dan juga di test case lain, seperti pada test case kuantitas atau shopping cart, kita juga bisa memilih apa yang akan dites, apa yang akan dicek, dan juga apa hasilnya. Semua properti checkpoint ini harus terpenuhi untuk melewati tes. Jika tidak, maka tes itu akan error. Dan yang selanjutnya adalah test visualizer. Jadi test visualizer itu yang sudah kita bisa lihat di bagian bawah tengah ini. Jadi test visualizer itu simulasi tes yang sudah pernah dilakukan. Jadi kita bisa lihat apa yang akan terjadi di tes-tes yang sudah kita record. Jadi tes visualizer ini berguna untuk melihat dan mengkonfirmasi apakah langkah-langkah yang sudah kita record itu sudah benar. Misalnya ada suatu langkah yang kurang klik button. Yang kurang klik button itu nanti akan terlihat di tes visualizer ini. Apabila besar test case itu sudah melebihi batasnya. Selanjutnya yaitu ada data generator. Untuk data generator merupakan fitur untuk penguji untuk menghasilkan data secara otomatis dan secara random ataupun dengan pola tertentu. Data generator ini bisa dalam bentuk variabel apapun seperti angka, string, tanggal, atau kombinasi data lainnya. Data tersebut dapat digunakan dalam test case untuk menguji beberapa situasi dan kondisi, serta membantu menguji batas-batas sistem. Oke, kemudian kita bisa ganti ke set variable value, yaitu fitur yang menggunakan untuk mengatur nilai variabel dalam skrip pengujian. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menetapkan nilai tertentu kepada suatu variabel yang telah didefinisikan sebelumnya, maupun variabel proyek ataupun diakses oleh seluruh skrip global atau lokal. Dengan menggunakan fungsi set variable value, penguji dapat mengubah nilai variabel selama eksekusi skrip dan mengadaptasi pengujian sesuai dengan kondisi yang ditemukan atau untuk menguji beberapa skenario dengan nilai variabel tersebut. Kemudian ada performance check, yaitu fitur yang memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah timer dan checkpoint. Yang pertama adalah timer. Nah, timer ini digunakan untuk mengukur performa melalui kecepatan waktu proses saat dieksekusi atau saat run test. Kemudian ada checkpoint, yaitu untuk memastikan apabila hasil dari tes sudah sesuai dengan ekspektasi test case kami. Yang terakhir, kami ada parameter. Untuk parameter, dia merupakan fitur yang menyimpan data seperti variabel, tetapi value tersebut dapat diambil dan dipakai di dalam test case lain. Dengan begitu, memungkinkan penguji untuk melakukan pengujian yang lebih fleksibel dan dapat dengan mudah menyesuaikan nilai atau konfigurasi pengujian sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Baik, untuk laporan kami mengenai tes komplit dan test case EP dan DCA kami, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Pak.